Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi gugus fungsi senyawa karbon. Ya, yang minggu lalu tentang aldehid dan keton. Sekarang kita lanjut. Nah, masih ada satu lagi ya, asam karboksilat dan ester. Ya, kita lanjut asam karboksilat dan ester. Kita mulai dari identifikasi asam karboksilat. Gugus fungsinya COOH ya, perbedaan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu COH, kalau yang ini adalah COOH. O-nya ada 2. Maka rumus strukturnya adalah RCOOH. R itu adalah gugus alkil, maka rumus molekulnya adalah CnH2nO2. Ya, O-nya ada 2, N-nya adalah jumlah atom C. Sifat asam karboksilat. Ya, sifat asam karboksilat titik didih lebih tinggi dari alkohol, lalu merupakan asam lemah sehingga semakin panjang rantai alkil maka keasamannya berkurang. Lalu yang bawahnya tata nama senyawa asam karboksilat. Ada yupak, ada trivial. Untuk yupak sesuai nama alkananya, jadi tergantung jumlah C-nya berapa. Lalu akhiran A-nya diganti dengan OAT. Jadi misalkan pentana menjadi pentanoat. Yang kedua adalah tata nama trivial sesuai nama sumber asam karboksilatnya. Yaitu adalah identifikasi asam karboksilat. Kita lanjut contoh tata nama asam karboksilat. Ya, kalian lihat asam pentanoat. Kenapa pentanoat? Kalian hitung jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Namanya adalah asam ya, asam 3-etil 2,2 dimetil pentanoat. Yaitu tata nama yang yupak. Sekarang perhatikan tata nama yang trivial. Kalau tata nama trivial, kalian lihat di situ ada asam butirat atau nama latinnya ada bitirum. Kalian hitung C-nya 1, 2, 3 ya. Tapi yang di C yang tengah itu kan ada dalam kurung dikalikan 3 ya. Jadi berarti C-nya 3 sama yang sebelah kanan 1, berarti 4. Makanya namanya asam butirat. Kalau COOH-nya itu adalah ciri khas asam karboksilat, makanya jumlah C-nya yang COOH-nya tidak dihitung untuk nama trivialnya. Lalu yang sebelah kanannya asam etantat ya, karena C-nya kalian lihat ada berapa ya, dalam kurung itu 5 tambah 1, 6. Itu nama lainnya ya, karena bahasa Yunaninya oenanti, jadi enantat. Nama-nama trivial ini biasa juga disebut nama-nama yang kalau di seluruh dunia sama gitu ya.
karena kalau asam itu kan bahasa Indonesia. Lanjut sekarang tadi asam karboksilat, sekarang ester. Ya, identifikasi ester. Gugus fungsinya rumusnya COO lalu ada garis. Ya, kalau tadi kan COOH, sekarang tidak ada H-nya tapi ujungnya ada garis atau ada tangan kosong. Nah, tangan kosong itu nanti yang memegang gugus alkil. Maka rumus strukturnya adalah R strip COOR aksen. Ya, R atau R aksen itu adalah gugus alkil. Jadi nanti dia letaknya di tengah, lalu kanan kirinya gugus alkil. Ya, tergantung namanya jumlah C-nya berapa. Rumus molekulnya adalah CnH2nO2. Ya, sama kan dengan yang tadi asam karboksilat, rumus molekulnya, maka dia pembahasannya juga biasanya digabung karena rumus molekulnya sama tadi, ester dengan asam karboksilat. E-nya adalah jumlah atom C. Sifat ester, ya kita lanjut. Sifat ester adalah polar dan larut dalam pelarut polar, ya. Polar, yang kedua larut dalam pelarut polar. Ya, sebenarnya hampir sama dengan sifat yang tadi ya. Lalu tata nama senyawa ester. Tata nama Yupaknya nama alkil alfabetis ya. Jadi tergantung alfabetnya. Jadi duluan mana plus nama alkanoat. Kalau tata nama trivial sesuai nama asam karboksilat tanpa kata asam. Ya, kalau tadi asam karboksilat kan depannya selalu pakai asam. Kalau ester dia tanpa kata asam, diganti nama gugus alkil yang mensubstitusi atom H. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Yang pertama, contohnya isobutil pentanoat berdasarkan Yupaknya. Kenapa iso? Ya karena dia ada cabang ya. Jadi C-nya bercabang kanan kiri atas ya. Disebut isobutil pentanoat. Penta itu 5, berarti yang 5 yang mana? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Yang itu tadi 3 tambah 1, 4 tambah 1-nya 5. Ya, jadi yang 5 itu menjadi alkanoat, maka menjadi pentanoat. Lalu yang C-nya 4 tadi jadi isobutil pentanoat. Kalau nama trivialnya isobutil valerat. Untuk contoh berikutnya, alkanoatnya ada berapa itu? C-nya ada 2. Lalu yang kanan itu C-nya ada 1. Jadi makanya nama Yupaknya adalah metil etanoat. Kalau nama trivialnya metil asetat. Ya, asetat itu kalau C-nya 2 biasanya asetat. Seperti cuka. Ya, cuka itu juga asetat, asam asetat. Nah, sudah contoh tata nama, sekarang pembuatan karboksilat dan ester. Pembuatan karboksilat dan ester. Reaksi oksidasi, esterifikasi, dan hidrolisis ester. Kalau reaksi oksidasinya dengan menggunakan KMNO4 atau K2CR2O7. Kalau esterifikasi, ya kalian lihat asam karboksilatnya ditambah dengan alkohol. Lalu jika di atas tanda panah ada zat, berarti itu adalah ya zat yang mempercepat reaksi. Ya, yang nomor 1 kan ada di atas tanda panah ada O, berarti dia memakai oksigen. Lalu yang nomor 2 memakai H2SO4. Yang nomor 3 memakai NaOH. Ya, jadi nomor 3 hidrolisis ester, yaitu ester ditambah H2O tambah air. Maka namanya hidrolisis ester.
Ya, silakan kalian lihat hasilnya ya. Jadi sebelah kanan tanda panah itu adalah hasil dari reaksi tersebut. Ya, ada 3 reaksi. Berikutnya isomer. Isomer asam karboksilat dan ester. Ya, yang pertama isomer fungsional. Rumus molekul sama, gugus fungsi berbeda. Kalian lihat yang kotak berwarna oranye ya, ada asam propanoat dengan etil metanoat. Ya, kalian lihat jumlah C-nya 1, 2, 3, yang kanan juga 3 ya. C-nya sama-sama 3. Ya, C-nya sama-sama 3, hanya yang asam propanoat C-nya di sebelah kanan semua. Kalau yang etil metanoat C-nya ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Ya, etil metanoat. Lalu berikutnya isomer struktur ya, yang berwarna biru. Ada asam butanoat dengan etil etanoat. Ya, berarti itu C-nya sama-sama ada 4. Lalu yang sebelah kanan asam 2 metilpropanoat, lalu bawahnya isopropil metanoat. Kalau kalian hitung yang di kotak berwarna biru yang paling kanan C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, kalau yang satunya untuk asam karboksilat berarti COOH. Berarti kalau C selain COOH dia ada 3, makanya namanya propanoat. Ya, kalau yang bawah itu C-nya satunya C-nya 3, maka namanya isopropil metanoat. Ya, karena yang di kanan itu C-nya 3, jadi propil metanoatnya justru yang sebelah kiri karena C-nya hanya 1. Yaitu isomernya. Lalu sekarang kita masuk kegunaan dan dampak negatifnya. Ya, kegunaan serta dampak negatif asam karboksilat dan ester. Yang pertama, asam asetat yang ada gambar apelnya ini. Ya, ada gambar apel. Asam asetat memberi rasa asam, tapi dampak negatifnya adalah meningkatkan asam lambung. Lalu asam sitrat memberi rasa asam, dampak negatifnya juga meningkatkan asam lambung. Kalau asam sitrat ini citron sur yang biasa dipakai untuk membuat es buah. Ya, kalau bulan puasa kan ada banyak dijual es buah, itu rasa asamnya terkadang bukan dari nanasnya, tapi memang ada asam yang ditambahkan, namanya citron sur atau asam sitrat. Lalu yang atas ya ada selai ester. Ya, itu adalah contoh dari ester sebagai sumber energi. Ya, karena kalau yang manis-manis itu adalah sumber energi, tapi dampak negatifnya adalah ya dapat meningkatkan kolesterol. Ya, jadi kolesterol itu akan terjadi jika bertemu dengan yang manis-manis. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh makan daging akan mengakibatkan kolesterol, tapi sayangnya kalau kita makan daging lalu makan manis-manis juga, itu yang bikin kolesterol. Ya. Itu kegunaan serta dampak negatifnya. Berarti materi asam karboksilat dan ester kita sudah selesai. Ya, jadi gugus fungsi senyawa karbon sudah kita bahas semua. Ya, kita nanti akan masuk beberapa latihan soal ya pada pertemuan berikutnya. Ya, cukup sekian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.